Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Kita boleh ketemu lagi di hari ini, bersekutu bersama-sama, menikmati hadirat Tuhan, dan menikmati firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru, kekuatan kesehatan yang Kau sempurnakan dari hari ke hari, sehingga kami boleh pakai untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Dan biarlah sepanjang hari ini penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, penjagaanmu, pimpinan, tuntunan, dan hikmat-Mu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sehingga dalam seluruh aktivitas yang kami lakukan sepanjang hari ini, kami boleh menikmati kebaikan-Mu, menikmati sukacita, bahkan kami menikmati berkat-berkat yang sudah Kau sediakan sepanjang malam di waktu kami tidur, Tuhan. Waktu kami bersyukur, kami berterima kasih buat satu hari lagi kesempatan hidup yang Kau beri bagi kami. Dan sungguh biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, biarlah itu memuliakan nama-Mu. Karena kami mau hidup bertekun di dalam firman-Mu, hidup berpadanan dengan firman-Mu. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Suatu kami sembah Engkau, kami puji Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Kaulah Tuhanku,
sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu, ku
Biarlah firman-Mu di dalam kami, sebab firman-Mu yang menenangkan jiwa kami Tuhan. Firman-Mu yang meneguhkan hati kami. Sebab itu kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu, sehingga hidup kami sesuai dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang berperang ganti kami, Engkau yang menjaga kami, Engkau yang menopang kami. Dan bagi-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Kami percaya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami yakin saat Engkau berfirman Tuhan, ku yakin saat Kau berfirman, amin. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan
Engkaulah Tuhan kami, sungguh Engkaulah Raja kami. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Sebab itu biarlah hidup kami berpadanan dengan firman-Mu. Dan kami percaya ketika hidup kami berpadanan dengan firman-Mu, maka hidup kami pun akan ditentukan oleh kuasa-Mu. Karena kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu, maka Engkau akan menggenapi janji-janji firman-Mu. Sebab itu biarlah kami terus tinggal di dalam Engkau, dan firman-Mu di dalam kami. Firman-Mu yang menguasai hidup kami. Firman-Mu yang kami taati dan kami lakukan. Karena terus kami percaya kepadamu, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman. Sebab itu biarlah hidup kami penuh dengan ketenangan dan ketentraman, sekalipun di tengah badai. Dan kami terus mengalami damai sejahtera, apapun yang sedang terjadi di sekeliling kami, bahkan apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami. Sebab pagi hari ini kami mau siapkan lagi hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu, sehingga kami mengalami kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, disambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kita ada di minggu yang baru lagi. Kita bersyukur pemeliharaan Tuhan nyata dari hari ke hari bagi kita, sehingga kita boleh ada pagi hari ini. Tak terasa tahun 2021 pun kita sudah memasuki bulan yang ke-8. Di tengah-tengah situasi yang mungkin semua orang berkata berat, sulit, sukar, tapi kita bersyukur hari demi hari Tuhan pelihara hidup kita, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, dan Tuhan berkati hidup kita. Dan biarlah hidup kita jadi berkat dan Tuhan dipermuliakan. Untuk kita bersyukur pagi hari ini, kita mau belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Dari Matius pasal 15, mulai dari ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Ini renungan dari hari kemarin sampai hari ini. Ini lanjutan dari apa yang kita bahas hari Sabtu yang lalu, yaitu tentang perintah Allah dan adat istiadat. Nah, kita sudah clear bahwa kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sekalipun adat istiadat, sekali lagi seperti yang saya katakan, pada dasarnya itu adalah tata cara untuk hidup itu lebih baik. Nah, dan selama itu tidak bertentangan dengan firman, dan sesungguhnya harusnya seperti itu, seperti semua perda, peraturan yang dibuat, undang-undang itu harus berpadanan atau sesuai dengan undang-undang dasar negara kita. Begitulah seharusnya seluruh adat istiadat itu harus tunduk kepada firman sebagai aturan secara global bagi dunia tentunya.
Oleh sebab itu kemudian Yesus melanjutkan di ayat yang ke-10 dan 11 katakan, lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataan itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Nah, Yesus menegaskan lagi bahwa kita hari-hari ini, apalagi di perjanjian baru, kita tidak lagi hidup berdasarkan hal-hal lahiriah. Yang memang tidak salah, sekali lagi contoh kalau kita makan cuci tangan, apalagi hari-hari ini kan, kita udah jadi sebuah kebiasaan. Nggak makan pun kita sudah cuci tangan sekarang. Keluar dari luar rumah, masuk rumah, kita sudah cuci tangan. Jadi sekarang cuci tangannya pun di luar rumah. Jadi kita sudah kayak orang Yahudi sekarang. Mau masuk rumah harus cuci tangan, kalau perlu basuh kaki. Nah, tapi sekali lagi, jangan sampai hal-hal yang lahiriah itu mengalahkan hal-hal yang rohani. Karena Yesus katakan, kalaupun kita makan tanpa cuci tangan, lupa, yaitu juga tidak akan menajiskan, tidak akan membuat iman kita terpengaruh sebenarnya. Cuman kesehatan kita bisa terpengaruh hari-hari ini. Ya makanya saya katakan tadi, hari-hari ini kita mungkin lebih kayak orang Yahudi. Pokoknya setiap dari luar mau pulang ke rumah, wah udah cuci tangan, cuci kaki. Bahkan ada beberapa orang langsung mandi, ganti baju. It's okay, nggak salah. Yang penting bukan dilakukan karena sebuah ketakutan, itu saja sih intinya. Nah, tapi balik kepada firman Tuhan ini, katakan apa? Karena bukan apa yang masuk yang menajiskan, tapi justru apa yang keluar. Karena semua itu bersumber dari hati. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana hati kita itu harus menjadi tanah yang subur. Supaya apa? Supaya apa yang keluar dari hati kita itu adalah apa yang ditabur di hati kita, yaitu benih firman Tuhan tentunya. Oleh sebab itu, yuk kita lebih fokus menjaga hati kita daripada menjaga hal-hal lahiriah. Walaupun sekali lagi tidak salah Bapak Ibu menjaga hal-hal yang lahiriah. Tapi Paulus juga pernah katakan di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, manusia lahiriah kita ini akan semakin merosot. Tapi manusia batinia kita akan dibaharui dari hari ke hari. Nah, makanya hari-hari ini yuk kita lebih fokus ngurusin hal-hal yang batinia, manusia roh kita, dan itu melalui hati kita yang terus ditaburin dengan benih firman. Hingga seperti apa yang kita belajar dari sejak Januari sampai Juni, yaitu bertekun di dalam firman, artinya sungguh-sungguh melakukan firman. Artinya berpegang teguh pada firman. Nah, karena sekali lagi apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar menjadi tindakan kita, itu pasti bersumber dari hati.
Makanya kadang saya juga sering ledekin kalau ada orang ngomong gini, "Hai Pak, aku ini cuman mulut aku Pak yang kasar kayak gitu. Hati aku tuh lembut Pak." Saya bilang nggak sesuai dengan firman. Kalau kau kasar itu memang hatimu itu hanya isi dengan hal-hal yang kasar, kebiasaan. Nah, contoh tadi sempat sepintas di awal ada obrolan yang saya dengar. Ya, mendengarkan itu memang susah. Wah, saya bilang dalam hati terus kami ngobrol kan. Terus karena mungkin ada yang nyeletuk, ya mendengarkan istri itu sih enggak. Saya bilang, jangan salah. Ternyata terkadang ada banyak pria mendengarkan istri orang, itu bisa berjam-jam tahan. Dengerin istri sendiri baru 2 menit aja sudah mau emosi. Makanya istri saya ngomong, makanya harusnya kalau udah bisa mendengarkan istri, nah itu pasti bisa mendengarkan orang lain. Nah itu contoh-contoh praktek hidup ketika hati kita dikuasai firman, hati kita dipenuhi dengan firman. Nah, sekali lagi kita dikuasai. Karena sekali lagi Yesus katakan karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Semua itu keluar dari hati. Makanya betapa penting kita harus jaga hati kita hari-hari ini. Apalagi hari-hari ini yang seperti sering selalu saya ingatkan, yuk jaga hati kita, jangan sampai hati kita ini hanya diisi dengan berita-berita media sosial, nabi palsu tersebut. Yang isinya hanya hal-hal yang menakutkan, mencemaskan, mengkhawatirkan. Sehingga yang keluar apa? Ya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Nah, tapi biarlah hari-hari ini benar-benar hati kita hanya diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu yang menenangkan hati kita. Firman Tuhan itu yang menyegarkan jiwa kita. Dan bukan saja sampai untuk kita, tapi perkataan kita itu akan meneguhkan orang lain. Perkataan kita itu akan menyejukkan hati orang lain. Perkataan kita itu akan menenteramkan orang-orang yang mendengar. Sehingga kita bukan orang-orang yang menebar ketakutan, menyebar kecemasan, tapi kita menaburkan perkataan-perkataan firman yang meneguhkan. Nah, jadi pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita sekali lagi, jangan sampai kita menjadi seperti orang Farisi yang lebih fokus pada hal-hal yang lahiriah supaya dilihat orang. Tapi hari-hari ini yuk, saya mendorong kita untuk benar-benar menjaga hati kita. Supaya hati kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga di salah satu ayatnya, ayat yang ke-14, Yesus katakan, biarkanlah mereka itu, artinya orang Farisi itu, mereka orang buta menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi seperti orang Farisi. Orang kita buta, terus menuntun orang buta, ya udah sama-sama kecebur. Hati kita dipenuhi dengan ketakutan, hati kita dipenuhi dengan kecemasan, hati kita dipenuhi kekhawatiran, terus kita ngomong ke orang lain, udah sama-sama khawatir, sama-sama cemas, sama-sama akhirnya kita down. Nah, tapi biarlah sungguh hari-hari ini hati kita hanya diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya kita bersyukur, seperti Pak Simon katakan berkali-kali, sejak kita bisa koram deo pagi seperti ini, kita bersyukur karena setiap hari sekarang kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau sebelum pandemi, khususnya sebelum awal tahun kita mulai koram deo ini, setiap hari yang kita dengar medsos. Nunggu hari Minggu, baru dengar khotbah. Itu pun syukur-syukur kalau sempat bisa datang hari Minggunya. Kalau enggak, nah apalagi di zaman sekarang, Senin sampai Sabtu bisa koram deo. Hari Minggu mau ibadah online, mau berapa kali silakan, tinggal pilih. Dari pagi sampai malam itu semua ibadah live streaming. Nah, tapi sekali lagi bukan hanya sampai batas di pikiran sadar. Firman itu lebih baik sedikit tapi dikunyah, dicerna, direnungkan, difahami sampai tersimpan dalam hati. Karena hari-hari ini firman bukan hanya sebatas jadi pengetahuan secara logika, bukan.
Tapi firman itu harus benar-benar menguasai hati kita. Sehingga kita hidup bertekun dalam firman. Oke, puji Tuhan, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu juga boleh tambahkan apa yang didapat dari ayat-ayat firman Tuhan ini. Jadi hal penting yang saya sampaikan, firman Tuhan ingatkan, yuk fokus kepada hal-hal batinia, bukan hal-hal lahiriah. Jangan isi hati kita dengan berita-berita medsos, tapi biarlah isi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Oke, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Ibu yang lain. Mau tambahkan apa? Oke, semua sedang merenungkan firman Tuhan. Pertanyaan sederhana gini aja, untuk gampang untuk Bapak Ibu jawab. Hari-hari ini mana yang lebih banyak Bapak Ibu dengar dan Bapak Ibu simpan? Masih sering lebih banyak dengerin medsos? Atau sudah lebih banyak dengerin firman hari-hari ini? Yang kedua, kita lebih banyak menyebar ketenangan, damai sejahtera, atau kita menyebar ketakutan dan kecemasan? Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, kok silakan. Ya, selamat pagi. Kayaknya semuanya lesu-lesu begini ya. Terpaksa saya harus ngomong nih. Itulah gunanya orang tua kan. Tapi ada Bapak Heri lebih tua. Maaf. Maaf Om, ya. Jadi di sini saya dapat yang di ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Memang kadang-kadang ya kita ini hidup ini penuh kadang dengan kiasan-kiasan, ya. Kalau ada lagu yang mengatakan dunia ini panggung sandiwara, sudah tahu ya kan apa yang keluar sekarang dari hati itu keluar mulut itu berasal dari hati kan. Nah, jadi kita pula sudah buat salah, molesi dengan sandiwara, aku cuma hanya bercanda, ya kan. Jadi memang sebetulnya ya saya orangnya kadang yang kalau lagi santai suka canda sih, tapi harus dimulai dulu. Sekarang saya mulainya gini, saya mau canda, ya kan. Nah, jadi orang tahu. Kalau tidak kan itu apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Jadi tidak ada yang bisa menilai kita, ya kan, bahwa kita ini benar atau pura-pura. Nah, jadi kadang-kadang inilah yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya sama Tuhan, sudah hidup dalam komunitas yang benar, ya kan. Nah, jadi kita jangan, ya kan, istilahnya waktu lagi serius kita ngomongnya canda. Jadi saya sekarang harus kita canda nih, ya kan, jadi jangan diambil hati, ya. Tapi kalau kita tidak ngomong gitu, serasa-kan orang ngomong serius bener ya omongan dia itu. Karena apa? Setelah firman ini kita dapat, ya apa yang keluar dari hati itu, berasal dari hati itu adalah yang mulut kita keluar itu satu kenajisan, ya. Ya seperti semalam juga sampai ya saya dilatih. Maka itu segala sesuatu ya kan yang kita hadapi ini kita latih Tuhan untuk naik level. Sebetulnya semalam orang ungu ya kan kalau ngomong kan hati-hati susunan kata-katanya. Dari jam 8 sampai jam 10 ya kan. Wah, dari Madiun, orang Madiun ini kan minta sharing Pak Simon. Oke lah ya, kita siapin waktu sharing. Aduh, ngomongnya apalagi orang Jawa mendayu-dayu kan. Aduh, kepala gua udah gatal juga nih, tapi mau nggak mau belajar, ya kan? Sampai 2 jam saya dengar cuma hanya satu saya jawab sama dia kan. Pak, apa yang Bapak katakan itu Bapak sudah punya nilai-nilai ya kan. Nah, jadi Bapak harus lakukan aja. Jangan hidup apa kata orang.
ya kan? Memang kadang-kadang kita suka, saya juga seman manusia masih berusaha ya. Saya kadang-kadang ngomong jangan hidup apa kata orang. Tapi kadang-kadang masih ya, dunia itu masih melekat dari kadang-kadang menggoda kita. Contoh saya punya mama sekarang kan memang ya sudah usia ya 86, jadi memang hanya bisa terbaring. Kita panggil dokter juga nggak mau datang, bawa ke rumah sakit juga ya tidak ada dilakukan apa-apa ya. Katanya sudah usia ya. Tapi saya kadang-kadang hari-hari saya kurang ada damai sejahtera karena kakak saya bilang begini, kamu tuh terlalu manjain mama, ya. Sudah berapa kali memang sebetulnya itu namanya orang tua. Saya cuma ngerasa gini loh, kita nih bakal tua semua, ya kan. Jadi memang orang tua begitu. Nah, kami hari-hari menghadapi dua orang tua, mama semua, mama mertua sama mama saya, ya kan. Yang masalah berapa puluh tahun, mungkin dia umur 40, 50 itu keluar semua kan. Tanpa saya kadang-kadang aduh ya kenapa bisa begitu. Tapi karena kita udah belajar ya kan dengan firman Tuhan ini, ya saya harus ngomong apa, saya bilang sama kakak saya kan, satu-satunya salah apapun orang tua kita karena kita berasal dari rahim ibu kita ya sudahlah, ya kan. Memang kadang-kadang menjengkelkan kan, lagi dia nggak warasnya dia ngomong kamu nih ambil uang saya lah inilah itulah, wah pokoknya menyakitkan omongnya. Tapi saya bilang sama kakak saya ya beda, ya kan, ini orang tua sudah agak sedikit tanda kutipnya agak pikun ya, jadi rekamannya mungkin sudah itu aja, nyalahin susternya, disalahin kamu maling uang saya dan sebagainya. Tapi saya katakan ya inilah, jadi bedanya apa? Orang yang sudah pikun sama orang yang masih waras. Jadi kita jangan samakan. Saya bilang, kalau kita samakan, kita ikut pikun juga kan? Nah, jadi ini yang menguatkan saya hari ini. Ada di sini 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Jadi saya belajar bagaimana menghadapi hari-hari ini ya. Hidup ini kadang-kadang ya banyak juga, termasuk istri saya, sudah boring, nggak jalan-jalan, dia bilang kan, ya mau gimana saya bilang sekarang kan, kalau saya enjoy aja, mau tar di Jakarta 4 bulan oke, mau tar di Jambi juga oke, ya kan. Jadi hidup saya sekarang ini saya nggak mau terlalu banyak menuntut, tapi bagaimana menikmati hidup. Jadi yang saya dapat adalah ya apa yang keluar dari hati, selagi kita waras kita harus ingat, ya kan. Nah, kalau memang sudah masuk ke mama saya kadang juga pikun, ya saya pikir ya jangan kita ikuti. Jadi kita yang waras ini ngalah sama yang tidak waras. Demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih kok. Cek, ke bungo sama kerinci Cek, kalau udah boring Cek. Tidak lah Her, kok dia yang boring Her, dia boring. berangkat. Orang bungo sudah siap sambut. Ya. Koko nih. Biasalah, Koko kayak gitulah. Kan kita kenal Koko. Her, kok mau enggak durian? Padahal yang mau itu Koko sebenarnya. Iya, kemarin Ben ngajak makan durian. Dia boring. Cuma kan karena di rumah berdua nggak ada yang kita canda ya kan. Ya. Jadi kita harus bisa membangun suasana bersama istri itu bagaimana bisa ya kan harus ada satu senda gurau, jangan serius terus kan, kaget stres pula. Ya, rumah bukan kantor camat. Jadi tuh banyak dirasa-rasa perutnya tuh ini kurang itu kurang gitu nah. Ya, harus ada canda, jangan kayak kantor polisi atau kantor camat rumah itu. Nah, tapi kata kuncinya betul seperti yang Ko Simon tadi sampaikan Bapak Ibu. Kita harus kasih lampu hijau dulu. Aku nak bercanda loh ini ya. Nah, kadang kan kita tanpa sadar itu kelepasan. Kita kelepasan, orang lain kemasukan. Nah, najis lah akhirnya dia kan, gara-gara kita. Nah, jadi ya saya juga belajar. Saya belajar untuk ketika kadang kita nggak tahu kan mood orang yang sedang ada bersama dengan kita itu lagi moodnya bagus atau lagi bad mood. Nah, jadi bagus ada masukan yang hari ini harus kita praktek. Kalau lagi ngobrol-ngobrol, kalau memang pas mau canda kasih tahu.
Kayak gitu anak candon ya. Nah, jangan agak ada yang tersinggung nih. Nah, seperti itu. Karena itu tadi, semua itu perkataan kita itu bisa menajiskan orang. Oke, yang lain silakan mau tambahkan Bapak Ibu. Kalau tidak, ya saya serahkan lagi kepada Hengki untuk kita masuk. Karena memang mungkin Senin aktivitas cukup padat, jadi kita akan segera berdoa. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, dan juga kayaknya tidak ada yang ngisi pokok doanya ya hari ini ya. Ya, kita doa untuk orang tua Selvin, orang tua Desi Marjoko, dan sembari dibantu kalau ada yang tahu info untuk plasma darah A+ sama O+. Jadi, ya kita bersyukur untuk Mama Suryanti, Mama Yusuf semakin hari sudah semakin pulih. Beberapa jemaat yang isoman juga sudah pulih. Nah, kita doakan itu tadi Papa Mama Selvin sama Papa Mama Desi Marjoko. Oh, papa mamanya yang kena juga, Pak? Papanya kalau Desi papanya aja, sorry. Kalau Selvin yang papa mamanya. Cuman papanya isoman di rumah. Kalau mamanya kemarin akhirnya dilarikan lagi dari Siloam ke Bayangkara karena harus pakai ventilator. Oke, silakan Heng. Doain ya. Oh ya. Saya mau berangkat ke luar kota, ke Jombang. Terima Oh kasih. ya. Ya, Mami. Immanuel, hati-hati. Amin. Oke, ya Hengki silakan. Kita satukan hati kita. Pak, Ya. saya dukung doa ya, agak flu, batuk. Oh, oke. Masukin daftar doa Heng, Ciacu untuk kesehatannya. Sini ada Andri sama Siska juga ya, Pak ya. Oh ya, Andre Siska ya. Oke, mari kita satukan hati. Kita dalam doa. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur ya Tuhan di pagi hari ini kami bisa berkumpul, kami bisa berdoa menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan juga kami merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, buat pagi hari ini, di mana firman-Mu yang telah mengingatkan kami Tuhan, supaya kami menjaga hati kami, karena segala sesuatu yang keluar dari mulut kami itu berdasarkan dari hati kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan, untuk apa yang kami keluarkan dari mulut kami Tuhan, sesuatu yang membangkitkan orang lain Tuhan, supaya mereka hidup di dalam kebenaran firman-Mu juga ya Bapa. Tuhan, terima kasih di pagi hari ini, biarlah pokok doa kami berdoa buat saudara-saudari kami, Bapak Ibu kami yang sedang terpapar sakit, yaitu Mama Selvi ya Tuhan. Biarlah kami berdoa, kuasa kesembuhan-Mu tercurah ya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong, biarlah tangan-Mu Tuhan terus ada di dalam kehidupan Mama Selvi ini ya Bapak. Dan juga yang berdoa buat Bapak Selvi yang isoman di rumah juga Tuhan tolong sembuhkan ya Bapak. Biarlah oleh bilur-bilur-Mu Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan keluarga Selvi ini ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat papanya Dewi Marjoko ya Bapak, Desi Marjoko ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga sembuhkan sakitnya ya Tuhan. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Andri dan Siska ya Bapak yang saat ini juga terpapar ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah ya Tuhan. Tuhan pulihkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Kami serahkan Andri dan Siska ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Di mana juga kami berdoa buat Ciacu ya Tuhan, di mana batuk juga Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kami serahkan Ciacu dan juga Ko Akeng dimanapun berada ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat
Ibu Mirianti ya Tuhan, di pagi hari ini di mana mau perjalanan dinasnya ya Bapa, biarlah kuasa perlindungan-Mu tercurah ya Tuhan. Tuhan tutup bungkus perjalanan mereka kemanapun mereka pergi ya Tuhan. Dalam sejahtera-Mu, sukacita-Mu melingkupi perjalanan mereka ya Tuhan. Tuhan lindungi dari awal mereka pergi sehingga mereka pulang nanti. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Jauhkan segala apapun yang jahat yang merintangi mereka ya Tuhan. Tuhan, kami percaya malaikat surgawi menyertai di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan keluarga Ibu Mirianti, Tuhan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan juga kami terus membawa bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah bangsa kami dipenuhi damai sejahtera-Mu, dipenuhi sukacita-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan saat ini bangsa kami sedang mengalami pandemi COVID-19 ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah hari demi hari Tuhan, setiap orang yang terpapar Tuhan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap mereka mendapat pertolongan dari Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap mereka juga mau berharap kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan orang-orang yang sakit, yang terpapar Tuhan ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga Tuhan terus melindungi setiap mereka yang sudah yang tidak terpapar Tuhan. Mereka yang sehat ya Bapak, Tuhan tutup bungkus semua dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dan juga kami berdoa buat bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan tolong perekonomian atas bangsa ini ya Bapak. Kami tahu Tuhan hari demi hari perekonomian ini terus tidak baik ya Tuhan. Mengalami defisit ya Bapak. Tapi kami berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan tolong Tuhan. Biarlah perekonomian ini akan naik lagi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Dan juga kami serahkan keamanan yang terbaik ya Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Biarlah kami menolak setiap orang-orang yang ingin menghancurkan bangsa ini ya Bapa. Biarlah kesatuan hati terus ada di bangsa ini ya Tuhan. Dan kami berdoa buat pemimpin kami, Presiden, beserta wakil dan jajaran menteri yang ada Tuhan. Biarlah mereka memiliki kesatuan hati Tuhan untuk terus membawa bangsa kami itu lebih baik lagi ya Bapa. Terima kasih. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik Tuhan kepada pemimpin-pemimpin kami. Tuhan taruh hikmat-Mu atas setiap mereka ya Tuhan. Untuk menjalankan roda pemerintahan dan membawa bangsa kami Indonesia lebih baik lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapak kami bersyukur, berterima kasih. Biarlah hari ini kami jalani bersama dengan Engkau di dalam perlindungan, penjagaan, penyertaan-Mu di dalam seluruh aktivitas kami. Sungguh biarlah hidup kami dikuasai oleh firman-Mu, sehingga apa yang kami lakukan itu semua berpadanan dengan firman-Mu. Engkau dipermuliakan, dan orang-orang yang ada di sekeliling kami, mereka mengalami kasih dan kuasa Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kami, sehingga mereka diteguhkan dan dikuatkan. Tuhan terima kasih, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, dalam seluruh aktivitas kami, Engkau lindungi kami, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, malaikat-Mu memakai tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha. Engkau Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.